Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Isah Baik Hadi, Hadir. Erna Laila, Erni Layuli, Tama Musawi, Agus Tri Cahyono, Muhammad Taufikur Rahman. Hadir. Hadir semua ya. Ya, Pak. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, apa yang anak-anak ketahui dari gambar di atas? Belum tahu, Pak. Gimana? Belum tahu. Belum tahu. Sek. Ya, sek siapa itu? Ya. Yang sebelah kanan atas itu Pak, pernah lihat seperti di film Omar yang waktu itu. Oh ya, apa? Apa sama? Di film Omar yang ukuran menjadi madu kotor. Oh ya, betul. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin. Yaitu kita akan belajar tentang nama-nama Khulafaur Rasyidin dan sejarah Khulafaur Rasyidin. Oke, Bapak akan sampaikan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan secara singkat peran Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan beserta prestasinya selama menjadi khalifah untuk kaum muslimin. Kita akan belajar dulu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu mengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya pendapat petunjuk. Jadi jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semua tugas Rasulullah dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu tugas sebagai Nabi dan Rasul, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Islam. Oke, selanjutnya yaitu biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Minta tolong untuk Taufik dibacakan. Ya, Pak. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri, Utsman Abu Bafah dan Ummu Hair Salamah binti Ishaq. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur, dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah dan sahabat lainnya yang menemani Rasulullah juga. Sejak saat itu ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi Abu Bakar itu memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Dan beliau memiliki sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar. Dan mendapat julukan As-Siddiq karena beliau selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi mengapa beliau dijuluki As-Siddiq? Karena selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Untuk prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama memadamkan pemberontakan. Jadi pada waktu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya yaitu nabi palsu dan banyaknya umat Islam yang keluar dari agama Islam, karena semenjak peninggalan Rasulullah itu banyak umat Islam yang murtad karena belum yakin akan agama Islam.
Yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran. Mengapa waktu Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mencanangkan untuk pengumpulan Al-Quran? Karena pada saat itu penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal karena perang. Jadi beliau mempunyai wacana untuk pengumpulan Al-Quran agar Al-Quran tersebut tidak hilang. Yang ketiga yaitu mendirikan Baitul Mal. Anak-anak ada yang tahu apa enggak Baitul Mal itu apa? Kayak masjid Pak. Yang lain? Semacam rumah harta sebagai penampungan zakat. Betul. Jadi Baitul Mal sendiri itu yaitu lembaga keuangan untuk mengatur keuangan negara agar dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik. Yang keempat yaitu perluasan wilayah. Jadi pada waktu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, wilayah umat Islam diperluas hingga Kufah dan Jazirah Arab. Untuk selanjutnya yaitu biografi Umar bin Khattab. Minta tolong untuk Cahyo dibacakan. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuh. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah SAW memberikan julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki yang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenarannya dan keburukan. Oke, jadi Umar bin Khattab itu lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi. Dan beliau memiliki watak yang pemberani dan cerdas, dan bahkan beliau tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Beliau memiliki juga yaitu Al-Faruq yang memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan, yaitu amar ma'ruf nahi anil munkar. Prestasi Umar bin Khattab yang pertama penanganan administrasi negara. Jadi pada masa pemerintahan beliau, penanganan administrasi negara yaitu berjalan dengan stabil dan lancar. Yang kedua yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi pada waktu beliau memimpin wilayah kekuasaan Islam mulai dari Jazirah Arab dan sampai ke Eropa. Yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah dalam Islam. Jadi pada masa pemerintahan beliau, kalender Hijriah yaitu jadi kalender untuk kaum muslimin sebagai penandaan awal tahun dan akhir tahun. Yang keempat mensyaratkan sholat tarawih berjamaah. Jadi pada masa beliau, sholat tarawih itu sebelumnya dilaksanakan secara individu yaitu sendiri tidak berjamaah. Namun pada masa beliau sholat tarawih dilakukan berjamaah agar umat Islam lebih dekat dan bisa menjaga kerukunan antar sesama umat Muslim. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz. Dan beliau memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Dan Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Maka karena itu beliau
prestasi Utsman bin Affan yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Jadi pada masa kepemimpinan beliau, Al-Quran itu mulai dimodifikasi dengan cara pembukuan agar lebih tahan lama dan tidak hilang dari umat muslim. Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Jadi pada masa beliau Masjid Nabawi direnovasi agar lebih besar untuk menampung umat Islam yang semakin banyak. Yang ketiga yaitu kedermawanan dan kesejahteraan. Jadi pada masa beliau adalah seorang khalifah yang dermawan dan sering bersedekah kepada rakyatnya agar rakyat tersebut sejahtera dan makmur. Oke, selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib semasa kecil dia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Dan karena didikan Rasulullah, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Dan beliau memiliki gelar dengan nama Singa Allah dan kalam Allah wajah yang memiliki arti semoga Allah memberikan wajahnya. Untuk prestasi Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu memperbaiki sistem pemerintahan. Jadi pada masa kepemimpinan beliau, sistem pemerintahan banyak yang bobrok atau banyak pejabat yang korup. Jadi beliau membenahi sistem pemerintahan agar adil dan bisa dipercaya oleh rakyat. Yang kedua yaitu membenahi pengelolaan keuangan. Jadi pada masa beliau membenahi pengelolaan keuangan dan membenahi baitul mal. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan bahasa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan bahasa pada masa beliau sangat berkembang sebagai dakwah beliau untuk kaum muslimin. Oke, apakah sudah paham? Paham. Jelaskan. Paham semua ya? Paham. Oke, jadi ini ada pertanyaan yaitu tentang kolaborasi selanjutnya sudah Bapak jelaskan. Mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab. Saya Pak izin menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Soal nomor 1, arti kata khulafaur rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Dan soal yang kedua, gelar as-siddiq diberikan kepada Abu Bakar karena pada saat itu ada peristiwa di mana Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, dan keesokan harinya beliau mengabarkan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang Quraisy. Tapi masyarakat Quraisy tidak ada yang percaya, hanya Abu Bakar saja yang mempercayai cerita dari Rasulullah, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq. Oke, betul sekali Tama. Jadi arti kata kolaborasi yaitu pemimpin yang mendapat petunjuk. Dan untuk gelar as-siddiq diberikan pada Abu Bakar karena beliau adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Terus soal selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Yang nomor 3, khalifah yang dikenal tegas dan adil yaitu Umar bin Khattab. Dan yang keempat, Utsman bin Affan dijuluki sebagai Ghaniyyun Shakir karena Utsman bin Affan itu orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, orang membawa jihad karena Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah menyembah berhala. Oke, betul sekali Ishak.
Jadi khalifah yang dikenal Abu Bakar Adil yaitu Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan sendiri yaitu Bani Sakir, yaitu seorang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Dan kelima, nama Khalifah Ali bin Abi Thalib diberi gelar Allah saja karena beliau tidak pernah menyembah berhala dan beliau adalah salah satu khalifah yang tidak pernah kafir, yaitu langsung masuk Islam. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk Ar-Rasyidin. Mereka berhasil untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW, bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai penjaga moral dan akidah umat. Dan yang kedua yaitu karakteristik utama tiap khalifah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sang penyelamat, Umar bin Khattab adalah sang pengagum dan reformis, Utsman bin Affan adalah sang dermawan dan koordinator. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah sang ilmuwan dan pemberani. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dapat diteladani dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kesederhanaan. Dan yang ketiga yaitu keberanian. Oke anak-anak, sukses sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.